Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 orang warga asal Kabupaten Goa dan Takalar diduga tewas ditembak orang tak dikenal di Puncak Jaya Mulia, Papua. Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi. Kedatangan jenazah korban disambut isak tangis keluarga. Memasuki masa tenang kampanye, sejumlah alat peraga kampanye mulai ditertibkan di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar. Diduga gara-gara berbeda pilihan pada pemilihan kepala daerah pilkada, seorang pendukung kota kosong di Kabupaten Maros dianiaya oleh oknum ketua RT. Peristiwa tersebut diduga dilakukan saat terlapor tengah menggelar pesta miras di rumah orang tua korban. Salah seorang pendukung kota kosong di Pilkada Maros 2024 bernama Muhammad Nasir, 48 tahun, menjadi korban penganiayaan oleh seorang ketua RT di Dusun Takalasi, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Korban langsung mendatangi Polres Maros untuk melaporkan kejadian ini. Penganiayaan berawal saat korban melewati kelompok terlapor yang tengah berkumpul dan pesta miras di belakang rumah orang tuanya pada Rabu pekan lalu. Kemudian korban singgah untuk berbincang dengan terlapor soal Pilkada Maros 2024. Saat berbicara, korban menyatakan mendukung dan akan mencoblos kota kosong. Tiba-tiba ketua RT diduga emosi dan memukuli dirinya di bagian wajah hingga lebam. Kejadian itu pun membuat kaget keluarga korban yang langsung memisahkan dan mengusir terlapor usai melakukan penganiayaan. Saat di kota kosong, saya begitu, sekali dia marah. Langsung dia mau turun, Pak, saya kira pulang ke rumah, langsung belok kanan, bertepuk samping. Tiba-tiba? Iya. Itu aktivitasnya memang mereka situ sementara apa, Pak? Minum, Pak. Hah? Minum. Minuman-minuman keras? Minum, ya. Itu sedang nongkrong di belakang rumah ibu orang tuanya. Namun kemudian datang terlapor yang kemudian dalam kondisi diduga mabuk, agak mendengar ucapannya yang mungkin salah paham sehingga menyulut emosi dari terlapor pelaku ini, kemudian langsung menghantam dengan menggunakan tangan kosong. Kasus ini menambah catatan insiden dalam suasana politik Pilkada Maros yang makin meninggi menjelang hari pencoblosan. Tentu kesadaran masyarakat untuk saling menghargai perbedaan pilihan sangat dibutuhkan agar pilkada berjalan aman dan damai. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Memasuki masa tenang kampanye, Panwaslu dan KPU Kota Makassar menurunkan atribut alat peraga kampanye yang masih terbentang dan menempel di ruas jalan. Penurunan atribut alat peraga kampanye ini akan digelar hingga 3 hari ke depan. Dengan berjalan kaki, Panwaslu dan KPU Kota Makassar secara serentak menurunkan dan membongkar atribut alat peraga kampanye berupa baliho, poster paslon maupun spanduk. Pasalnya sejumlah APK masih terbentang dan menempel di sejumlah pohon maupun di ruas jalan di 15 kecamatan di Kota Makassar pada Minggu dini hari. Tidak hanya melibatkan Bawaslu dan KPU Kota Makassar, penertiban ini juga melibatkan petugas Satpol PP, PPK, dan PPS serta Pawascam. Satu persatu alat peraga kampanye yang terpasang dan menempel di sejumlah pohon dicabuti dan diturunkan. Tidak hanya yang menempel dan terpasang di pohon-pohon, alat peraga kampanye yang terpasang di pinggir-pinggir jalan maupun yang berada di lorong-lorong pemukiman warga juga tidak luput dari penertiban. Panwaslu dan KPU Kota Makassar berharap tim paslon juga ikut menurunkan dan menertibkan alat peraga kampanye yang masih menempel di sejumlah kendaraan. Nah, terkait dengan yang billboard, kemarin di tanggal 22 kami sudah menyurati Bapenda untuk menyurati vendor-vendor atau pihak ketiga yang memiliki atribut itu, yang memiliki bando itu untuk menurunkan secara sukarela. Dan sudah ada balasan suratnya, sudah ada edaran yang kemudian dikeluarkan oleh Bapenda. Tadi suratnya sudah kami terima dan
teman-teman Bapenda juga turun secara serentak ini malam, dan yang belum bisa terjangkau mereka akan jangkau untuk kemudian melakukan penertiban terkait itu. Nah, Selama masa tenang Pilkada, Bawaslu dan KPU Kota Makassar serentak akan menertibkan dan menurunkan atribut alat peraga kampanye hingga hari pencoblosan. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Jelang hari pencoblosan, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Goa mendistribusikan logistik di 215 TPS. Logistik pilkada akan disebar di 4 kecamatan wilayah dataran tinggi. Dengan mengayunkan bendera, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Goa melepas kendaraan pendistribusian logistik perdana di 4 kecamatan yang berada di wilayah dataran tinggi Sabtu siang. 4 kecamatan tersebut meliputi Bungaya, Bontol Lempangan, Biring Bulu, dan Tompo Bulu. Logistik pilkada ini akan disebar di 215 TPS menjelang hari pencoblosan yang akan berlangsung di tanggal 27 November mendatang. Logistik pilkada berupa kotak suara, bilik suara, dan surat suara yang nantinya akan disimpan terlebih dahulu di kantor kecamatan sebelum hari pencoblosan. Pendistribusian logistik akan dilakukan secara bertahap selama 4 hari ke depan yang akan disebar di 4 kecamatan. Distribusi logistik perdana yang kemudian 4 hari ke depan kami akan selesaikan semua untuk turunkan di 18 kecamatan yang ada di Goa. Hari ini 4 kecamatan, Tompo Bulu, Biring Bulu, Bungaya, dan Botlem. Dan besok akan kita lanjut 5 kecamatan dan 4 hari ke depan sudah selesai. Berapa kecamatan ini ada 215 TPS yang meluncur hari ini. Besok akan dikirimkan lagi, total nanti keseluruhan TPS ada 1.186. KPU Kabupaten Goa menjamin logistik tersebut aman karena dijaga ketat personel gabungan dari TNI dan Polri selama 24 jam. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ridho Yahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.